Namun sekarang apa yang dikenal orang Jawa sekarang adalah satu, hedonisme. Orang mengumpulkan segala kemewahan itu untuk menghindari segala penderitaan hati, ben ora dianggap rendah, biar dianggap ya itu sifat gengsi itu yang paling berbahaya. Dianggap rendah, kita merasa nggak mau, kan? Iya betul Mas. Mau sampai kapan? Kalau hancur, siapa yang menyesal? Alam atau diri kita? Alam baik-baik saja, karena alam bergerak secara refleksi alam, menyelesaikan diri. Kalau kita gatal, pasti kita garuk-garuk. Alam pun juga begitu. Hati nuraninya di mana? Kita punya rasa, diberikan anugerah sama Tuhan untuk merasakan, bukan untuk menguasai. Iya kan? Karena apa? Ketika pikiran dikuasai oleh rasa, itu yang muncul adalah hati nuranian, bahwa yang timbul adalah kasih sayang. Tapi ketika hati dikuasai oleh pikiran, tahu sendiri apa yang terjadi. Krisis identitas diri, krisis kemanusiawian. Akhirnya apa? Kita nggak ada sifat kepedulian yang dimaksud dalam pengetahuan adalah individualisme, ya kan? Individualisme itu akan mempengaruhi jiwa kita yang egois, karsa itu Mas, nafsu dan keegoisan. Mau sampai kapan? Dan penyesalan itu pasti akan hadir, bukan di depan tapi di belakang, karena orang sekarang lebih pengen menikmati daripada merasakan. Iya kan? Tapi mohon maaf Mas, ada nggak sebenarnya upaya untuk meminimalisir potensi bencana-bencana yang kemudian akan terjadi akibat ulah manusianya itu sendiri secara konkret? Barangkali ada nggak upaya agar bisa meminimalisir hal itu? Seperti yang saya pernah jelaskan di konten-konten berikutnya, sebelumnya. Kunci utama, saya ulangi, kunci utama adalah kita harus mengenal isi hati alam. Kita harus menyatukan diri dengan alam. Kita harus bisa memahami keinginan alam. Kita hidup dari mana toh? Alam. Kita makan dari apa? Hasil bumi dari alam. Kita bisa berhirup dengan apa? Kita akan kembali kemana? Ke alam juga. Jawabannya cuma satu kan. Dan kita sekarang jadi apa? Banyak mayoritasnya daripada minoritas. Ya, itu fakta. Kenapa harus begitu? Karena apa? Manusia kehilangan kasih sayang. Lebih mengutamakan individualisme. Hedonisme. Iya. Imperialisme. Konsumerisme. Dia lebih bahagia dengan sebuah kemewahan hidup yang sifatnya material. Bisa beli mobil, pengen nyaman, bisa segala apa yang diinginkan ingin tercapai. Karena pandangan seseorang, aku punya cita-cita. Cita-citanya sebagai apa? Dokter, sebagai pilot. Namun tipis sekali ketika orang punya harapan, saya ingin menjadi orang yang berbakti pada Tuhan. Saya ingin menjadi tangan panjang Tuhan.
tahu artinya tangan panjang Tuhan? Kuncinya apa menjadi tangan panjang Tuhan? Ketika kita di jalan mengetahui orang yang tidak bisa apa-apa, ada orang yang cacat, kita lebih sempurna dari mereka. Apa yang harus kita lakukan? Kasih, kasih, dan kasih. Namun sekarang yang terjadi adalah orang yang lebih egois dengan aku mempunyai ini, tapi lepas dari rasa bersyukur. Nah, padahal sama-sama makan nasi, sama-sama memakan hasil bumi. Kita diberikan tumbuh dari apa? Dari tanah, masuk di dalam mulut kita. Kira-kira kita bisa nggak hidup dengan tanpa tumbuhan? Oh, bisa. Kira-kira kita bisa nggak tanpa udara? Kita kira-kira bisa nggak tanpa air? Kira-kira kita bisa nggak tanpa matahari? Dan terus apa yang kita perbuat untuk mereka yang sudah menghidupi kita? Apa yang sudah kita perbuat? Ini alam loh, jangan buat main-main. Nah gitu. Iya. Mas Tinus, barangkali ini sebagai apa ya, ide aja sih sebenarnya. Kalau di Jepang itu Mas, di Jepang itu kan orang sudah terbiasa, oh nanti jam sekian akan ada badai lewat sini, jam sekian akan ada gempa di sini. Orang-orang itu hal-hal seperti itu tidak usah nunggu BMKG. Di Jepang itu dengan intuisinya itu sudah menjadi kepekaan. Sudah tradisi banget. Iya. Artinya sudah bukan suatu hal yang gini. Apa ya? Maksudku gini Mas. Kayak kemarin itu kan jelas luput dari pengamatan BMKG, ya kan? Sehingga sampai begitu gitu nah. Iya. Poin yang ingin saya tanyakan, kenapa nggak dirangkul aja orang-orang yang memiliki kecerdasan intuisi seperti itu? Oh, sehingga ada tanda-tanda seperti ini udah peka BMKG bisa antisipasi. Perlu nggak sih menurut Mas Tinus? Kayak di Jepang itu kayaknya udah ya Mas ya? Udah ini menggunakan itu. Seharusnya kita tidak butuh pihak lain. Yang kita butuhkan adalah pihak diri. Yang menyelamatkan kita sendiri adalah bukan orang lain. Yang menyelamatkan diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain hanya bisa memberikan suatu arahan. Namun kalau kita nggak bisa tumbuh dari dalam diri kita sendiri, impossible. Kita diberikan otak buat berpikir, diberikan hati untuk merasa, diberikan jiwa untuk memiliki nurani, diberikan raga untuk kita bisa berbuat. Demi apa? Demi kasih sayang. Namun apa yang terjadi adalah individualisme. Itu yang menjadi dampak globalisasi. Akhirnya kita mementingkan diri kita sendiri, kelihatannya baik, tapi ternyata adalah pamrih. Di mana sifat kemanusiawiannya? Di mana letak kemanusiaannya? Katanya manusia itu lebih sempurna, tapi kenapa di saat ini hewan lebih sempurna dari manusia? Hewan lebih peka dengan keadaan alam. Hewan lebih mengerti daripada manusia, lebih mengerti daripada manusia. Kenapa harus terjadi seperti itu? Kenapa derajat manusia lebih rendah daripada hewan? Saya utarakan itu kenyataan. Iya benar. Miris dalam hati ini kalau alam itu berbicara itu miris, Mas.
Sampai kapan? Sampai kita harus berteriak dalam penyesalan? Saya memberitahukan ini biar manusia itu paham. Kita mempunyai rumah, kita mempunyai mobil mewah. Kalau ketika alam berefleksi, tidak pandang bulu, alam mencari orang-orang yang bisa berselaras dengan alam. Alam akan mencarikan orang-orang yang bisa berselaras dengan alam. Orang akan mencari orang-orang yang mempunyai kasih. Namun ketika alam tidak menemukan orang-orang yang tidak bisa memahami alam itu sendiri, saya tidak bisa mengungkapkan apapun, karena saya yang namanya adalah karuna, belas kasih Tuhan yang tidak bahagia. Di dalam ajaran Hindu yang namanya karuna, artinya belas kasih Tuhan yang tidak bahagia. Itu merupakan belas kasih Tuhan, daripada hidup hanya akan menjadi suatu kehancuran. Perbaikan jalan satu-satunya adalah itu. Kadang-kadang kita kasihan, misalkan Semeru terjadi bencana, yuk kasihan. Tapi mau gimana? Aku pernah ditanya, Mas, ini gimana? Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Karena apa? Sebenarnya alam itu sudah memberikan petunjuk yang jauh-jauh dari sebelumnya. Tapi kenapa manusia tidak menggunakan intuisinya untuk lebih peka dari alam? Segala sesuatu penyesalan pasti nggak mungkin diketahui di depan, tapi penyesalan itu pasti diakhiri dengan teriakan hati. Penyesalan, orang mungkin tiba buri, nggak mungkin jatuh di depan, pasti jatuh di belakang. Jadi kenapa harus seperti itu? Karena apa? Yaitu tadi dampak global. Karena pengaruh apa? Bukan dari Nusantara, tapi dari negeri lain. Modernisasi negeri api, Mas. Itu imperialisme, hedonisme, ya kan? Individualisme, kapitalisme, konsumerisme, itu yang menjadi dampak. Seakan-akan kalau kita nggak punya mobil, nggak punya rumah, dianggap rendah oleh orang lain. Betul. Akhirnya menyakitkan hati. Akhirnya timbul sifat gengsi. Nah, sifat gengsi ini loh yang menjadi penjerumus hidup kita. Jangan gengsi, karena gengsi itu adalah kebalikan dari sifat rendah hati.